Ya. Deng- Dengeran ya Bu Anis? Jelas, Oke. sangat jelas. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para ahlul Quran, hamalatil Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kita dipertemukan pagi ini, pun semoga satu hari bisa bertemu langsung, dan alhamdulillah mungkin sebagiannya pernah tersapa ya sebelum pandemi dulu, pernah ke Kalsel di acara Mukhayyam Al-Quran. Ya, semoga Allah takdirkan kembali kita untuk bertemu. Maka ahlul Quran harus menjadi sahibut tajribah, orang yang paling merasakan banyaknya latihan, yang paling merasakan nikmatnya Al-Quran, yang paling merasakan haibatul Quran. Disinilah asalah pengajaran Al-Quran akan ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah pengajaran yang mampu untuk menyampaikan nilai-nilai Al-Quran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan Al-Quran menjadi mau'izah, menjadi zikir, menjadi eh, mendatangkan sakinah dan syifa, serta berbagai macam fungsi-fungsinya. Ya, maka ini harus menjadi agenda khusus, agenda yang mendapat perhatian di setiap dunia pengajaran Al-Quran. Itulah pengajaran yang benar, itulah pengajaran Al-Quran yang dikatakan oleh Allah di surah Yunus. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Ya, qul aslinya kita sebagai mukhatabnya. Tapi Rasulullah yang diperintahkan tentu adalah orang yang memiliki muasafat lebih dengan Al-Quran. Disitulah kita dikumpulkan dalam rangka mengantarkan atau memantaskan diri supaya Allah memandang kita inilah khadimul Quran yang sesungguhnya. Yang bahasa sahibut tajribah ini Allah katakan di kalimat berikutnya, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Bahwa interaksi kita dengan Al-Quran sekecil apapun, ya, riayah kita dengan Al-Quran sesederhana apapun, itu akan membawa dampak kepada pengajaran Al-Quran yang sesungguhnya. Orang yang paling bisa menyajikan Al-Quran dalam pengajarannya sebagai eh,
orang yang bisa memvisualisasikan Al-Quran ya, dengan segala haibahnya. Bisa saja kita mengajarkan Al-Quran ini dalam bentuk makharijul huruf, ya, dalam bentuk eh, belajar ilmu tajwid, setoran hafalan, dan seterusnya. Tapi ya, hakikatnya kita harus ya, di dalam semua proses itu sedang mengajarkan haibatul Quran kepada umat. Haibatul Quran itu secara ya, verbal Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Atau Allah katakan, "Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Yang ending dari sebuah gerakan pengajaran Al-Quran adalah waj'alli min ladunka sultanan nasira. Endingnya adalah wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahulu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah. Secara verbal Allah mengatakan berbagai macam ayat. Ini kehebatan Al-Quran. Al-Quran bisa mengantarkan manusia kepada ya, pribadi yang nggak akan ketemu duanya. Maka para sahabat itu generasi yang nggak ketemu lagi. Kalau mau ketemu lagi harus kembali kepada Al-Quran bisa mengantarkan pada suasana ta'yid wan nasr. Dukungan dan pertolongan Allah dalam agenda-agenda dakwah orang beriman. Al-Quran mengantarkan pada rajulun Qur'ani yang disebut dengan kana khuluquhul Qur'an. Al-Quran mengantarkan pada rumah tangga yang setiap interaksi dalam rumah tangga itu menjadi aset untuk kebahagiaannya di akhirat, aset beramal soleh. Sekian banyak Allah mengungkapkan haibatul Quran seperti ini. Secara tersirat atau isyarah, Allah banyak menceritakan tentang uh, bagaimana dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah mengatakan wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Teknologi mana yang bisa sehebat ini? Wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain. Yughshil lailan nahar inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tambah lagi oleh Allah wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Ini tentang kehebatan alam semesta. Tapi Allah katakan Al-Quran jauh lebih hebat dari itu. Maka ayat ini diawali dengan tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sehingga jangan sampai kita termasuk aktsaran nas. Al-Quran yang sehebat itu ya, orang bisa lebih takjub dengan
tempat-tempat wisatanya. Lebih takjub ya, apalagi ini liburan. Lebih takjub dengan travelingnya. Ya. Sementara Al-Quran jauh lebih hebat dari itu. Secara isyarah, ya, bahkan para mufassirin ketika menjelaskan kenapa awal-awal surah selalu diiringi dengan pola-pola seperti ini. Bagaimana hebatnya eh, dan apa ya anehnya kejadian Ashabul Kahfi 300 tahun tidur ya. Sampai orang berbondong-bondong ke Yordan sana ya, ke Goa Al-Kahfi. Padahal Allah katakan ya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Al-Quran itu lebih menakjubkan. Al-Quran itu segala interaksinya bisa memproses manusia. Jadi orang-orang hebat. Mana bacaan yang membuat orang bisa menjadi hebat. Bangsa jin aja takjub karena hal ini. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Orang bisa takjub dengan tongkatnya Nabi Musa. Tapi Allah katakan, ya, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Itulah Al-Quran aslinya membawa manusia suasana ya, kehebatan Al-Quran itu jauh lebih kuat daripada ya, kehebatan i'jaz Allah yang lain. Apakah tongkat Nabi Musa, apakah Ashabul Kahfi, atau yang kita ya, yang mungkin sekarang ya, ada paket kilat. Tapi bagaimana paket kilat itu ya, terjadi di kerajaan Ratu Bilqis yang eh, Allah mengatakan dikisahkan di dalam surah An-Naml. Tapi surah An-Naml itu Allah awali dengan tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Allah awali dengan wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Jadi aslinya Al-Quran ini lebih menakjubkan dari kisah-kisah hebat yang diabadikan oleh Al-Quran. Kita akan melihat ya, banyak sekali surah-surah yang diawali dengan haibatul Quran. Maka fungsi kita sebagai guru-guru Al-Quran adalah bisa menyadarkan umat ini untuk kembali kepada Al-Quran yang sehebat ini. Dan tentu ini kalau dikaji ya menjadi pembahasan yang berseri-seri. Tapi kita ingin mengambil kesimpulan ini loh Al-Quran yang kita ingin ajarkan kepada umat. Ini Al-Quran yang kita ingin mengatakan kepada umat menjadi solusi berbagai macam problematika kepribadian, problematika keluarga, problematika hidup bersosial dan bernegara. Ini Al-Quran, kalam Allah yang selain dari segala macam fungsi-fungsi itu, membacanya ada pahala hurufnya. Ya, membacanya ada pahala tarbiyahnya, pembekalannya. Karena itulah ya, bagaimana caranya
agar kita bisa menampilkan pembelajaran Al-Quran ya, yang walaupun secara teknis ya, belajar Al-Quran itu ya belajar cara membaca, cara menghafal, tapi secara hati terasakan bahwa kita sedang menggerakkan hati manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah guru Al-Quran menjadi sarana penyambung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan fabihudahu muqtadi. Dengan perantaraan guru-guru yang seperti ini yang akan mengantarkan pada hakikat pengajaran Al-Quran. Inilah yang difahami ya, oleh para mufassirin ketika mereka menjelaskan tentang wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah Allah ini memberikan kepada orang-orang beriman Al-Quran yang disebut dengan ruhan. Yang mereka mengatakan ruham min amrina maksudnya tidak akan mungkin ada gantinya. Gak mungkin ada alternatifnya. Tidak akan ditemui itu alternatifnya. Gak anak-anak kita didik selain Al-Quran. Gak ketemu. Dan Al-Quran ruham min amrina maksudnya adalah menyampaikan pembelajaran Al-Quran dengan segala nilai-nilai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah guru-guru Al-Quran harus memiliki muwasafat tertentu, ya, memiliki karakter tertentu yang insya Allah ini akan bersama-sama kita menggali, ya, kita menghidupkan diri kita ya, dengan Al-Quran. Yang pertama, ya, kita harus menjadi sahibut tajribah. Harus menjadi orang yang paling merasakan nikmatnya haibatul Quran ini. Dan begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik Al-Quran, mendidik umat ini dengan Al-Quran, karena Rasulullah sebagai orang yang paling paling bisa menjadikan, paling memiliki kemampuan menjadikan Al-Quran sebagai ruh. Dan alangkah sedihnya kalau ruhul Quran atau ruhaniyatul Quran tidak dimiliki oleh guru Al-Quran. Yang akhirnya nanti guru Al-Quran itu tidak fokus pada apa yang diinginkan oleh Allah, tapi fokusnya pada sisi basyariahnya. Basyariahnya bahkan terkait dengan Qurannya itu sendiri. Jadi fokusnya pada gimana caranya anak-anak itu eh, lulus kelas 6, ya, lulus SD-nya hafal 2 juz. Entah nanti bacaannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, ruhnya bagaimana, ya. Itu serahkanlah kepada orang lain. Tugas kita ini atau bahkan menjadi gagal fokus pada basyariah yang lain. Ngajar karena orientasi-orientasi tertentu. Saya daripada nganggur jadi guru Quran. Ya, saya memang bisanya guru Quran. Alangkah sedihnya kalau guru Quran dijadikan sebuah ajang semata-mata sebagai guru yang eh, yang ngajar pulang, terima gaji, ngajar pulang itu terima gaji. Ya.
udah ya, ya tentu bisa jadi tidak tercukupi. Tapi karena sibuknya di sisi itu, ya, maka ruhaniyatul Quran tidak sampai kepada umat. Jadi kitalah yang harus paling bisa merasakan bagaimana cara Allah mendidik, ya, jiwa ini dengan Al-Quran. Makanya Allah mengabadikan ungkapan ini di surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasulullah khawatir ketika nanti ada umatnya yang tidak lagi bisa merasakan nurabbi anfusana bil Qur'an. Sedih kalau umatnya sudah nggak merasakan mentarbiah jiwa-jiwa mereka dengan Al-Quran. Al-Quran jadi jadi pajangan, jadi tagline, Pak, nih sekolah tertentu ya membentuk, ya, menyiapkan generasi Qurani gemilang segala macam. Tetapi aslinya di dalamnya terjadi hajrul Quran karena tidak ada upaya guru Al-Quran yang mentarbiah dirinya langsung. Kata itulah Ibnu Katsir juga memahami ayat ini, ya, dengan seminim-minimnya, ya, agar tidak termasuk hajrul Quran, tilawahnya sebulan khatam. Sebagaimana sebagian mufassirin menjelaskan, ya, thumma awrathnal kitab alladhi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi, mereka yang tidak khatam dalam sebulan, ya, termasuk zalim terhadap dirinya. Ini yang diungkapkan oleh Rasulullah, Iqra'il Qur'ana fi syahr. Bacalah Al-Quran sebulan hatta. Ungkapan ini diungkapkan kepada, ya, tentu tujuannya kepada seluruh orang beriman. Tapi saat itu yang dituju adalah Abdullah bin Amr bin As. Dan Abdullah bin Amr bin As, walaupun mendengar langsung ayat ini, hadis ini sebagai asbabul wurudnya, tapi Abdullah bin Amr bin As tilawahnya 3 hari khatam sampai tua, ya, sampai usia 80 sekian, hampir 90, setiap 3 hari khatam. Yang sesungguhnya bukan urusan khatam nggak khatamnya, ya, tapi adalah urusan tajribah itu, urusan tazwid, urusan pembekalan jiwa kita. Yang ketika kita kehilangan itu, berarti kita kehilangan suasana penempaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang kering dari riayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Al-Quran ini sudah dikatakan oleh Allah dijadikan manhaj tarbiyah syakhsiyah. Ayat-ayat semacam ini banyak. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jadi kalau manusia sudah nggak ada hijabnya karena tidak, ya, tidak menempa dirinya dengan Al-Quran, maka sama aja manusia akan ta'aluk dengan dunia. Disitulah pentingnya proses-proses tarbiyah Al-Quran yang harus dialami langsung oleh para khuddamul Quran, pelayan-pelayan Al-Quran. Jadi kita ini guru Al-Quran, bukan buruh Al-Quran. Kita semua relawan Al-Quran,
pelayan Al-Quran, bukan karyawan. Ya, kita adalah ya, eh, para penyeru. Ya, qad kanat ya, ayati tutla alaikum. Itu peran kita. Maka bisa dibayangkan kalau proses tajwid ini hilang. Padahal ketika kita ya, membaca Al-Quran aja, dimulainya itu sudah dengan riayah maknawiyah. Jadi setan akan datang kepada manusia dalam tiga kondisi. Ya. Setan berbondong-bondong. Yang pertama, ketika manusia sakaratul maut, setan datang supaya jangan sampai ini husnul khotimah. Setan ya, bisa berwujud ya siapapun ya ya dalam berbisik seperti ya, yang dengan kuat membelokkan manusia agar yang sudah kafir tetap dengan kekufurannya, agar manusia meninggal tidak mengingat Allah, maka setan berbondong-bondong. Yang kedua, ketika manusia bertemu dengan pasangan hidup, begitu setan merencanakan ya, kehancuran manusia itu. Sehingga nanti kalau Allah rizkikan anak, anaknya akan mudah menjadi ya penerus setan itu sendiri. Yang ketiga saat mau tilawah Quran. Maka tarbiyah ini kita dapatkan dari faida qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jadi Al-Quran atau ta'awud itu bukan pembuka membaca Al-Quran. Tapi itu simbol tarbiyah zatiyah. Siapapun yang bersama Al-Quran. Situlah terasa jiwa ini ditempa. Bagaimana ketika manusia itu ya tidak mampu menempa jiwanya, itu ya, ta'awudnya bukan sebagai sebuah perlindungan kepada Allah. Sehingga ya, 3 halaman rasanya sudah lama betul. Ntar pikirannya sudah sadaqallahul azim. Sudah mulai buka-buka lembaran, ngitungin lembaran, sudah mulai ngeliatin jarum panjang, sudah mulai gelisah. Bukankah ini semua tarbiyah dari Allah? Siapa yang bisa melawan suasana itu, maka disitulah proses tarbiyah sedang berlangsung. Memang aslinya manusia beral-Quran itu pengennya kabur. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Memang manusia pengennya ya, ini acara apa? Ya, daurah Quran. Ya, ini acara pelatihan guru-guru Quran. Aslinya baru dimulai jam 8. Pikirannya udah kapan jam 3, kapan jam penutupan. Wallau ala adbarihim nufura. Ya. Hanya jiwa yang memiliki ruhaniyatul Quran yang bisa merasakan semua keindahannya. Coba kalau guru Quran suasana begitu, baru pelatihan. Itu pun sehari, baru pembukaan. Kapan makan siang? Lah baru pembukaan. Kapan sodakallahul azim? Ini musibah guru-guru Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak pernah menempa ruhaniyatul Quran. Maka kalau dirinya dalam kondisi seperti ini, bagaimanakah nasib pengajaran Al-Quran ini? Begitu menyedihkannya. Roh tidak sampai, fungsi-fungsi Al-Quran sebagai mau'idhah begitu jauhnya.
Karena kita tidak menjadi sahibut tajribahnya. Disitulah kenapa Rasulullah mengatakan Iqra'il Qur'ana fisyahr. Bacalah Quran ini sebulan khatam. Karena ketika kita sebulan khatam, itu berarti memiliki ruhaniyatul Quran. Adanya kebersamaan dengan Allah. Adanya ma'iyatullah. Dan adanya penempaan yang terus-menerus. Yang namanya disebut pembinaan itu kalau cash. Ya. Jadi tilawah sejuz itu usahakan ya eh, sesedikit mungkin jumlahnya. Ya. Maksudnya gini, ya, sejuz jangan 10 kali. Ya. Oh. Karena ketika sejuz itu dibagi 10, ya jadi ringan. Sejuz itu sekali duduk. Sejuz itu sekali ta'awud. Pantang saya sodaqallahul azim kalau belum sejuz. Itu tarbiyah. Tapi kalau udah terlanjur gimana? Saya qulus sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ya sudah, 2 juz. Nanti sadaqallahul azim juz 2. Ya, syukur-syukur kebablasan lagi. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah. Ya udah sekalian deh 3 juz. Karena ketika kita ini tidak menuruti apa kata hawa nafsu kita, hawa nafsunya mengatakan sodakallahul azim, sodakallahul azim. Tapi nggak kita turuti itu, disitulah peranan rohaniyatul Quran. Disitulah ya penyeru Al-Quran itu bisa menyampaikan qad ja'akumul haqqu min rabbikum wa mau'izatun wa shifaa'un wa hudan. Karena guru Al-Quran menikmati suasana ini. Ya ikhwah, ya, disitulah ya, kita belajar dari Rasulullah kenapa bisa sekuat ya, sekali sekali di dalam sholatnya 1 rakaat 3 surah dari ya, Al-Baqarah, An-Nisa balik ke Ali Imran. Tentu bukan berarti, aduh, apa Rasulullah nggak pegel ya? Rasulullah itu ya pegel juga. Apa Rasulullah kakinya dari besi ya? Enggak juga. Rasulullah itu kakinya bengkak juga karena qiyam. Tapi karena merasakan tarbiyah ini lebih indah dari sekedar pegel-pegelnya, dari sekedar mata ngantuknya, ya, maka yang paling menyedihkan kalau kita ditutup oleh Allah pandangan atau ditutup oleh Allah aksi-aksi kenikmatan beral-Quran. Jadi aslinya bukan karena malas tilawah, malas murojaah, tapi Allah nggak butuh aja dengan tilawah kita. Allah nggak butuh kamu qiyam. Allah nggak butuh kamu rojaah. Itu yang lebih kita sedihkan. Karena ya, Rasulullah bukannya nggak pegel. Rasulullah mengatakan, Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Dan Rasulullah adalah manusia biasa. Ya. Semua yang diperjuangkan oleh orang-orang beriman, yang pegel, ya, semua juga dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomah juga berat, yang Rasulullah juga sebagai manusia mengalami itu semua. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu wastaghfiruhu." Semua juga Rasulullah itu berusaha, berjuang. Bukan gratis. Wah, kalau Rasulullah mah wajar, qiyamnya lama. Pegel juga.
Cuman siapa yang paling merasakan nikmatnya mujahadah, dialah yang paling bisa menyampaikan hidayatul Quran. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Kemudian dimakmumi oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Apa sahabat itu dalam mujahadahnya gratis gitu? Ya enggak. Dalam mujahadahnya Hudzaifah ibnul Yaman sampai harus menceritakan ini tarbiyah Qur'aniyah ini. Hudzaifah ibnul Yaman kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Salat jadi makmumnya Nabi satu sekali berdiri 3 surat, dan beliau harus menceritakan ini. Rukuknya karena ruku'uhu nahwan min qiyamihi, sama lamanya dengan berdirinya. Karena sujudu nahwan min ruku'ihi, dan sujudnya hampir sama lamanya dengan rukuknya. Ini kalau ngimamin di Kalsel, guru-guru ini yang hadir, ya, nafal atau apa ya. Oh, rukuknya, sholatnya lama. Sholat Qiyamulail Hudzaifah misalnya. 1 rakaat 3 surat. Ya, semoga ditakdirkan suatu saat. Insya Allah besok mabit. Ya, Qiyamnya Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, para ulama Quran menyebutnya dengan Qiyamulail Hudzaifah. Ya, padahal yang jadi imam Rasulullah. Tapi yang dicantumkan yang berusaha itu, yang mengatakan di dalam hatinya la'allahu yarka fil mi'ah, semoga kalau udah 100 ayat ruku, ya. Kayak kita lagi tilawah, ya, ntar sadaqallahul azimah, ya. 1 halaman lagi sadaqallahul azim, ya, tinggal 2 halaman. Tapi ya, dikisahkan itu oleh Hudzaifah bin Yaman, dan akhirnya sukses juga. Sukses sampai menikmati semua rangkaian itu. Begini tuh ceritanya tarbiyatul Quran. Begini seharusnya para guru-guru Al-Quran. Ini kalau suasana ini hilang, ya, maka lihatlah, ya, bagaimana tarbiyah Al-Quran itu, ya, menjadikan mereka sangat sukses, ya, membina umat ini, membina sahabat-sahabat yang lain, ya, tidak pernah kehilangan energinya. Ya. Yang kedua, ya, kita eh, sebagai orang yang merasakan langsung kenikmatan beral-Quran dalam dimensi-dimensi tarbiyahnya, ya, insya Allah itu mengantarkan kita pada uh, kesuksesan menjadi guru Al-Quran ini. Ya. Maka yang kedua adalah melahirkan, ya, atau meng, sebentar. Yang kedua adalah target kita memiliki istiqrar, ya, dengan Al-Quran. Istiqrar itu, ya, kemandirian atau kemapanan dengan Al-Quran. Al-Quran ini, ya, mustaqarrun fil ard, ya. Ya. Gunung itu disebut mustaqar, ya, di bumi karena, ya, sampai sekarang, ya, nggak bisa orang didorong-dorong pindah, ya, habis. Maka Al-Quran menjadi harga mati dalam hidup ini, itu namanya istiqrar.
istiqrar Qur'ani. Saya dengan Al-Quran ini sama dengan ungkapan Abdullah ibnu Mas'ud ketika turun surah Al-Furqan, Tabarakalladzi biyadihil mulku, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ketika turun surah Al-Furqan ini, ya, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ya. Surah Al-Furqan ini nanti ada kaitannya kalau kita belajar tafsir ada kaitannya dengan surah Ar-Rahman. Terutama di ayat wa idza qila lahum usjudu lirrahman. Kalian sujudlah dengan Ar-Rahman, ya, maksudnya Allah yang Maha Rahman. Orang-orang kafir mengatakan qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ayat ini ada ayat tentang sujud. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, setelah itu kan turun surah Ar-Rahman menjawab pertanyaan orang-orang kafir Quraisy ini. Yang Ar-Rahman, ya, di mana sifat Ar-Rahman ini utamanya adalah Allamal Quran. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, la yukifuna illal maut. Tidak ada yang bisa menghentikan saya bersama Al-Quran kecuali kematian. Gimana? Gak ada yang bisa menghentikan saya jadi guru Al-Quran ini kecuali kematian. Tentu bukan karena gajinya. Tentu bukan karena, ya, oh karena jadi guru IT ini, ya, insya Allah kalau 5 tahun jadi guru Quran digratiskan umroh sampai ke travel. Habis itu bayar sendiri. Tentu juga bukan karena bab-bab yang lain, tapi karena Al-Quran ini aset termahal dalam hidup. Nikmat paling besar yang diungkapkan dengan alam Al-Quran. Yang nyambung dengan surah Ar-Rahmanu alam Al-Quran. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi terasa Al-Quran itu nikmat terbesar dalam hidup ini. Orang bisa mensyukuri nikmat sehat, nikmat jadi guru, nikmat pejabat, nikmat harta, nikmat kendaraan, fasilitas hidup. Tapi bagi kita nikmat terbesar adalah alamal Quran. Allah telah memberikan Al-Quran dalam diri kita. Maka kita tidak melepaskan Al-Quran, yang sebagaimana ayat-ayatnya mengatakan, ya, kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Tidak akan saya lepaskan Al-Quran ini. Sebagaimana hadisnya mengatakan ta'ahadu Al-Quran. Hadisnya mengatakan fatamassaku bihi. Ini Al-Quran. Jadi ini yang disebut dengan istiqrarul hayah dengan Al-Quran. Saking merasakan nikmatnya beral-Quran itu, Abdullah bin Mas'ud minta izin untuk membacakan surah Ar-Rahman ini kepada orang-orang Quraisy, kafir Quraisy saat itu. Semuanya melarang, sahabat-sahabat yang lain melarang. Ya, jangan. Ya. Karena Ibnu Mas'ud kan kecil badannya. Tinggal dipukuli gimana? Maka akhirnya diizinkan juga oleh Rasulullah. Tapi Al-Quran sudah menjadi satu keindahan tak tergantikan dalam jiwanya
Inilah ruhaniyatul Quran. Al-Quran yang tidak pernah tergantikan buat eh, Khabbab ibnu Arad, ya, tetap mendakwahkan Al-Quran walaupun resikonya harus disiksa. Membuat eh, keindahan ber-Al-Quran Abbad bin Bishr, ya, walaupun dipanah, dia tetap menghabiskan surah Al-Kahfi dalam qiyamnya walaupun dipanah 3 kali. Nah, kita kan nggak diapa-apain. Shadaqallahul azim dengan sendirinya. Alangkah menyedihkannya, ya. Kalau yang membuat shadaqallahul azim kita itu urusan WA, urusan Shopee, urusan Facebook, ya. Baru tilawah 3 halaman, tadi jangan ada WA masuk, buka lagi WA. Ini keimanan, ya, yang masih jauh dari yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai guru Al-Qur'an. Ya. Situlah ketika istiqrarul hayah, ya, istiqrar Qur'ani, ya, istiqrarul hayah ma'al Qur'an, ya, sudah diberikan oleh seseorang, maka dirinya akan mampu, ya, mendakwahkan Al-Quran ini dengan berbagai macam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun sulit Mus'ab bin Umair dalam mendakwahkan Al-Quran, ditolong oleh Allah. Sa'id bin Jubair, Usaid bin Khudair masuk Islam karena dakwahnya Mus'ab bin Umair. Padahal baru membaca 4 ayat dari surah Az-Zumar. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah mukhlishan lahuddin. Baru 4 ayat, ala lillahi dinul khalis, dan seterusnya. Usaid bin Khudair tidak lagi mampu untuk mengatakan, kok nikmat sekali bacaan ini, ya. Tidak lagi mampu untuk meneruskan niat-niat jahatnya ingin membunuh Mus'ab bin Umair, terkesima dengan ayat-ayat Al-Quran. Kok ada bacaan seindah ini? Akhirnya masuk Islam. Akhirnya juga membuat masuk Islam pamannya Sa'ad ibnu Mu'ad, yang 3 tokoh dari kalangan Ansor, Abad bin Bishr, Usaid bin Khudair, dan Sa'ad ibnu Mu'ad, diislamkan, dididik dengan ruhaniyatul Quran. Bukankah ini yang kita inginkan dalam pengajaran-pengajaran Al-Quran? Maka PR kita, ya, memantaskan diri yang masih sangat panjang. Yang penting adalah proses ini terus kita nikmati, tidak terhenti. Ya, saya pengajar Quran kemudian tidak melakukan apa-apa, ya. Dan khawatirnya kita disebut oleh Al-Quran dengan faminhum zalimun li nafsihi, karena kita tidak melakukan, ya, arahan-arahan Rabbani sebagai guru-guru Al-Quran. Kalau guru-guru tertentu, ya, itu juga ada arahan-arahannya. Bagaimana mengajar matematika, ada arahannya. Mengajar bahasa Inggris, ada arahannya. Ada kurikulumnya, ada manhajnya. Maka menjadi guru Al-Quran tidak boleh kehilangan arahan Rabbani. Tidak boleh kehilangan, ya, al-jawr Rabbani dalam kehidupan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah, kalau ada suasana Rabbani seperti ini, semua baik yang sifatnya eh, sesuai dengan hawa nafsu maupun berlawanan dengan hawa nafsu manusia, tapi semua terasa indah, terkalahkan dengan keindahan jauh Rabbani
suasana ma'iyatullah, suasana ruhaniyatul Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah itu pengantar kita. Ya, semoga pengantar singkat ini Allah berikan manfaat, Allah berikan barokah, ya, Ya. karena keberkahan itulah yang insya Allah selalu kita damba-dambakan, dan satu yang kita khawatirkan adalah hilangnya barokah dari kehidupan yang kita lalui. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Ustaz atas Saya boleh ilmunya. izin ya? Atau Ustadz diizinkan jika ada tanya jawab atau eh, nanti boleh? ya satu boleh ya, satu enggak apa-apa silakan. Boleh. Satu, Eh, tanya jawab. Mungkin ada Ustaz atau Ustazah. Ayo, mumpung ada kesempatan. Ustazah, ada? Ustaz ya, silakan. Sebutkan dari mana Ustaz ya, nanti biar dikenal sama Ustaz Riyad. Biar Ustaz Riyad kenal, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya Ahmad Muslim, guru Nurul Fikri Banjarbaru. Mungkin mau bertanya tentang pengalaman pribadi Ustaz. Alhamdulillah penjelasan dan motivasi Al-Qur'annya sangat mengenai, sehingga kami ingin insya Allah terus bersama Al-Quran. Cuman kadang-kadang yang terjadi kita sudah niat, sudah berusaha, kadang berjalan istiqomah seminggu, 2 minggu, tapi kadang-kadang ketika ada event atau mungkin kesibukan 2 hari tidak tilawah Ustaz. Kadang kesibukannya 2 hari itu nggak tilawah sampai seminggu, habis itu memperbarui niat lagi. Jadi yang saya tanyakan kira-kira tipsnya apa Ustaz biar bisa terus istiqomah bersama Al-Quran itu baik dari segi tilawahnya maupun semangat dalam dakwah Al-Quran. Syukron Ustaz. barakallahu fikum. Alhamdulillah kalau masih ada syuur Qur'ani seperti itu. Jadi modal pertamanya adalah syuur Qur'ani. Masih ngeh ya kalau masih ada PR yang harus kita lakukan. Tetapi ya, eh, di antara kiatnya atau tipsnya ya kita melakukan dua dua pendekatan. Yang pertama ikhtiar Rabbani. Ikhtiar Rabbani ini, bukankah Al-Quran ini milik Allah? Dan Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ya, betapapun manusia ya pengen juga jadi ahlul Quran, tapi kalau nggak Allah inginkan, ya, tidak terpilih. Ya, yang akhirnya kalaupun jadi ahlul Quran bisa jadi penyimpangan segala macam. Dan Allah katakan, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina." Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan antum itu juga ada di perasaan Rasulullah. Juga ada di perasaan para sahabat. Maka Rasulullah melakukan ikhtiar Rabbaninya dengan mengajarkan doa langsung kepada kita. Dari Rasulullah ini doanya. Allahumma inna abiduk, banu abidik, banu imaik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk. Ya. Ini kok doa ya sebegitu merendahnya kepada Allah. Ya semacam kita kalau mau
minta jabatan ya. Kalau seorang penjilat itu minta jabatan, wah engkau ini presiden luar biasa, presiden terbaik zaman ini. Ya, pembangunan, wah di penceritaan segala macam kan. Tujuannya apa? Angkat dong saya jadi menteri. Nah kalau kita dengan Allah nggak begitu, maka Rasulullah mengatakan, ya, mengajarkan doa ini. Ujung-ujungnya apa? Anta ja'alal Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina. Jadi kalau sudah rabi'a qulubina, nura sudurina, jala'a ahzanina, dhahaba ghumumina wa humumina, semua persoalan tadi yang sibuk, ya. Bukankah sibuk itu menjadi tabaqatul hayah? Istilah ayatnya latarkabunna tabaqan an tabaq. Ayat ini diawali dengan harful qasam. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Ya, semua juga berubah. Kalau urusan sibuk, nah ayat ini sindirannya begini. Ya, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Kalau urusan sibuk, kamu ini mau usia berapa aja nemu alasannya. Nah gitu, latar kabunna tobakon non tobak. Nggak jadi guru juga nemu kok alasannya. Ya, dulu waktu bujangan, ya Allah masih bujang, masih gadis, ya sibuk skripsi, ya segala macam, ya. Sibuk menyiapkan masa depan. Ya. Nanti insya Allah saya menghafal Quran kalau sudah punya pekerjaan tetap. Nah, saya sambil bisnis bisnis biar nggak mengandalkan Al-Quran. Saya menghafal Quran kalau sudah punya ya oh, apa namanya ya imam ya ya nggak tahu ada antum namanya imam nggak? Kalau sudah punya imam dalam hidup, akhirnya punya imam hidup ya. Yang dulu katakan imamnya juga mengatakan saya kalau mau rajin beral-Quran kalau punya bidadari yang berangsel. Akhirnya ada bidadari berangsel, ada yang jadi imam. Akhirnya ya enggak juga. Yang dulu pengennya murojaah bareng, qiyamulail bareng. Yang ada nyuci baju bareng, yang ada ya membesarkan anak bareng. Ya begitu. Itu tabaqatul hayah. Nanti setelah 40 tahun juga begitu. Nanti kali kalau anak-anak udah gede, datanglah hatta idza balagha arba'ina hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Sudah 40 tahun. Ya, udah ya segala kelemahannya, ngafalnya susah, tilawahnya susah, ya. Mau ngambil apa aja begitu deket lupa. Tadi mau ngambil apa ya? Ya, jangankan ngafal, ngambil sesuatu aja lupa. Ya, 40 tahun. Nah, sehingga perlu dimintakan dari Allah. Kalau sudah minta itu Al-Quran jadi Rabi'a qulubina, Rasulullah ya, ya kurang sibuk apa? Rasulullah telat ketemu dengan Umar dan Abu Bakar ketika ditanya Rasulullah, kok nggak biasa telat begini? Rasulullah kemarin saya sibuk. Jadi tadi saya ngerapel mengkodok tilawah yang kemarin. Itu kalau nggak Quran al-Azim Rabi'a Qulubina nggak nemu begitu. Kemarin sibuk ya sibuk aja. Besok sibuk ya sibuk aja terus. Akhirnya wala tilawah, wala murojaah, wala qiyam, wala tahfidz, wala haula, wala quwata illa billah. Enggak semua muanya. Nah, akhirnya sekelas Umar bin Al-Khattab ya, bahkan karena merasakan Quran al-Azim Rabi'a Qulubina ya, mau masuk rumah aja baca Quran dulu. Padahal cuma mau memperbaiki sendalnya. Mau ke Filistin, ya, itu cara bergantian mengendarai
ontaknya dengan gantian per 100 ayat. Nah, kita boro-boro perjalanan mikirin begitu. Tapi kalau udah Robiah, Qulubina semua ketemu. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ikhtiar-ikhtiar Rabbani dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak zikir, dan seterusnya. Baru ikhtiar basyarinya. Ya, ikhtiar basyarinya, ya mudah-mudahan nanti satu hari ketemu ya, dalam Zoom yang lain. Ya, tetapi ya, insya Allah kita siapkan waktu yang definitif, tidak bisa diganggu oleh suasana apapun. Ya, itu salah satu triknya. Ya. Atau ya, harusnya ya ini menjadi sebuah kebijakan bahwa di dalam sekolah ternyata ta'allamah wa 'allamah itu satu paket. Ya, ya harusnya jadi kebijakan dari kepala sekolahnya atau koordinatornya. Setiap sepekan 2 kali kah, sekali kah, ya ada tambahan waktu 1 jam untuk bersama Al-Quran. Dan itu ya dianggap sedang melakukan khidmah ke sekolah. Tapi ini tidak baku. Bagi yang kepala sekolahnya belum begini, ya jangan diprotes juga. Wah, itu menurut taujih Ustadz Riyad jam sekian-sekian. Nah, nggak harus begitu. Ya, kalau belum ditakdirkan ini karena satu hal yang belum memungkinkan, ya, ya dengan solusi yang lain. Walaupun sudah diberikan waktu khusus segala macam, kalau Quran tuh nggak Robi'a Qulubina, bengong juga akhirnya, cuma bengong ngabisin waktunya. Quran cuma diliatin, dihitung-hitung lembarannya, ngobrol, tahu-tahu waktunya habis. Ya, sejam dapat 3 halaman. Ya, yang harusnya sejam 3 juz ya, 20 menit. Satu juz ini. Yang sudah bisa hadir bisa 15 menit. Mohon maaf, sebenarnya secara teknik sih, ya, tentu masih banyak. Tapi mohon maaf harus berbagi dengan saudara Antum, Antuna di Jawa Timur. Jadi saya mohon izin untuk eh, ber ya khidmat untuk keikhlasan antum semua. Saya tutup dari saya mohon maaf. Kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.